berita bahwa PDN sistemnya diserang. Sama ini punya kemampuan untuk matiin semua Windows Defender gitu ya. Tentang Antivirus. jalanan semua antivirus itu bisa dia take down gitu. Oh iya, itu juga di stat tuh bahwa virusnya atau ransomware-nya ini matiin Windows Defender. Iya, bisa dibilang nih salah satu bencana sih buat cyber security ya. Karena data loh. Mungkin bisa diceritain biar publik tuh juga tahu sebenarnya tuh ransomware tuh dari awal sampai dia bisa enkripsi data, ngunci data kita gitu, itu gimana? Oh, kemungkinan 2 nih. Jadi muncul asumsi baru tuh. Tapi kan harus dong ya, kita nggak tahu ceritanya. Dia bisa aja punya translator. Betul. Ya sekarang AI bisa banyak kan. Ya ini file apa sih? Tanya AI kan. Oh file ini gini. Oh ini file ini gini. Ya bisa gitu. Ya atau yang kedua ada afiliator orang Indo Indonesia yang memastikan data itu valid. Ini podcast yang kedua nih dari yang sama waktu itu sama 3 bukan? Kalau kita yang bertiga. Yang Israel, Palestina, Hamas. Itu gue jadi itu. Ada narsum. Oke. Nah yang kedua kemarin bahasnya sama Bang Amin tuh itu ya apa? Lebih ke cyber security industry. Nah, gue yang pertama nih. Iya, ini Bang Han yang pertama ini. Masa sih? Oh iya ya. Pertama kali muncul. Bertiga apa pertama kali? Pertama kali muncul ya Bang, bertiga. Oh iya bertiga kan. Pernah gak sih gue ikut podcast? Gak pernah kayaknya. Gak pernah. Pernah ada yang gak tayang. Oh batal. Iya, belum tayang. Iya, Siapa tahu ntar tayang. Iya dinantikan aja lah. Iya. Nah ini bahasnya lebih lumayan seru lah. Gue tahu baru ini terjadi ya. Iya, jadi kasus sebenarnya Jumat ya kalau nggak salah awalnya. Tanggal 22 ya. Tanggal 22 Jumat tiba-tiba di layanan publik lah di bandara itu down. Beritanya down tuh awalnya. Jadinya nggak bisa scan paspor. Terus mungkin beberapa kegiatan yang di bandara juga akhirnya berhenti tuh. Terganggu ya. Bandara tuh maksudnya AP atau imigrasi? Sistem imigrasi lah. Imigrasi kemarin ya. Nah di hari selanjutnya baru keluar ada berita bahwa PDN sistemnya diserang. Yang ngeluarin? Banyak tuh. Oh banyak ya. Iya. Nah yang kita mau bahas itu nih. Iya. Mungkin pertama nanyanya yang kedengeran gimana sih di teman-teman cyber security gitu di komunitas ataupun di berita awal mulanya. Bebas nih dari Bang Tom dulu. Awal mulanya pasti chaos. kedengeran berisik atau kedengeran senyap? Kedengeran senyap. Awalnya senyap tapi Iya awalnya senyap. Paling rame aja di komunitas kan. Karena kan pada ya begitulah. Sistem PDN itu kan pusat data nasional. Yang sementara tapi. Iya pusat data nasional sementara. Dan ini informasi yang dikeluarkan oleh yang terkait ya. Iya sementara. Dari berita-berita juga itu. Iya sementara. Terus yang bagian dari SPBE. Iya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik kan gitu. Ya ramenya ya itu down. Terus awalnya kan nggak ada kena apa, nggak ada statement apapun kan. Cuman down aja lagi diberesin buat dibalikin kan ke seperti semula kan biar recover gitu. Berarti di komunitas nggak ada dugaan-dugaan. Udah kalau dugaan udah. Itu udah rame sampai keluar di tanggal berapa tuh ya? Yang screenshot sebenarnya jualan. Ya besokannya sih udah langsung kan. Pas Jumat itu sebenarnya di hari itu udah rame. Orang-orang udah di community udah ada yang menduga gitu. Dugaan-dugaan itu kan nggak boleh. Maksudnya kita asumsi. Baiknya kan statement resmi. Ya. Akhirnya tapi keluar. Kan? Akhirnya keluar hari apa keluar? Selasa ya? Senin kalau nggak salah. Ya lupa lah pokoknya. Keluar. Yang berita resmi dari Kominfo, BSSN. Iya, hari Senin harusnya. Iya. Sekarang hari apa sih? Rabu, Senin. Benar. Hari Senin. Berarti ketahuan nih kita hari apa ini? Oh iya. Ini hari Rabu, iya. Pas dia keluarin statement itu kena ransom di 210 instansi. 210 ya? Ada statement itu ya? 210 ya? Seinget gue ada kayaknya di berita. Oh iya ada. Ada kemarin dari BSSN kalau nggak salah statementnya.
Tapi nggak ada detailnya tuh bang. 20 Enggak, instansi itu ada harusnya. apa aja? Nah, apakah itu termasuk si yang imigrasi Atau atau seluruhnya sebenarnya? Kayaknya nggak yang berasa itu doang. yang kena layanan publik ya? Yang Iya. kelihatan? Nah, maksudnya layanan publik kan banyak kan. Iya. Tapi yang kena impact langsung jadi kayak rame itu kan yang imigrasi. Cuma mungkin nggak akan diramein lagi kali yang lain gitu. Nggak tahu. Kita nggak Maksudnya tergantung yang ngeramein, nggak tahu siapa yang ngeramein. Nah terus keluar berita ransom. Ya Yang kemarin ransom. kan statementnya Statementnya ransom. ransom. Terus namanya baru tuh bang. Apa kemarin? Brain Chipper. Ya, brain ya. Itu nama itu keluarnya dari Iya dari mereka. dari pemerintah ya? Iya. Nama itu. Ada ya. Tapi di community udah rame rame, ya. sebenarnya. Cuman kayak Cuma nunggu kan ada nama lain lagi kan yang keluar selain itu. Lockbit. Ya, udah kemarin sih Lockbit ada. Disebutnya varian ya. Varian Lockbit kalau Iya. kemarin kalau nggak salah statement dari. Ada yang bilang itu varian, ada yang bilang itu Lockbit juga gitu. Ada yang bilang ini turunannya atau apa gitu. Keluarga lah. Ya, satu keluarga. Tapi sebelumnya pernah ketemu nggak? Bang? Pernah ketemu di mana gitu? Brain Chipper sebelum di sini ya? Sebelum di tanggal 22? Apa emang bener-bener baru gitu? Belum, nggak nemu. Kemarin sih, iya. Ya kan kita ada threat intel di kita. Iya. Ya, kan lu tahu juga. Ya intinya sih kita setiap ada yang submit di publik ya, di ya Malware Bazaar, di VT, Virus Total, di ya banyak yang threat intel feeds lah ya, kita baca-baca, biasanya IOC-nya kita cari-cari gitu. Siapa tahu kita dapat sampelnya kan. Buat kita analisis aja. Kalau ngelihat dari berita yang kemarin rame, kita nggak spesifik ke situ. Cuman karena rame dan udah keluar nama ransomnya, kita coba nyari, gitu. Terus karena itu kan lumayan di Indonesia maksudnya lumayan impactnya. Ya karena ini berkaitan dengan insiden. Iya, ada insiden lah. Kalau yang biasa-biasa kita nggak cuma ngupdate ke customer doang kan, bahwa ini ada IOC begini, ada IOC begini gitu. Hati-hati ini ada varian malware baru apa dan lain, cuma gitu-gitu doang gitu. Nah karena ini berkaitan dengan insiden, jadi menarik kan. Maksudnya kita menariknya bukan Jadi kayak lebih gimana, penasaran cuma lah. pengen separah apa gitu, bisa ngapain aja sih gitu, gitu. Dan itu ketemu di beberapa intel feeds lah. Berarti ada sampel lah yang mirip atau serupa lah ya. Ada. Yang udah duluan berarti. Submissionnya ya 17. 16. Oh ini submission di feeds. salah satu platform. Salah satu feeds lah. Oh. Cuma 16 kalau dilihat dari apa namanya history filenya udah jauh lebih awal bulan ya. Ya kita kan static analysis gitu-gitulah ya pasti. Compilernya sih tahun lalu ya. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu malah ya. Oh 2022 berarti ya. 2022. Ya berarti sebenarnya udah lama. Cuman nggak tahu. Maksudnya itu kan bukan, ya itu data bisa bikin, bisa di. Berarti harusnya kalau tadi misalkan udah ketemu sampel sebelum di tanggal 22 sebelum kejadian insiden di PDNS, mestinya udah ada IOC-nya. Atau Tergantung. Kan biasanya Intel Feeds ada yang udah diolah, ada yang belum kan. Kayak Malware Bazaar itu kan orang naruh aja. Naruh terus ada ya beberapa yang kalau berbaik hati dia ngasih IOC-nya dikasih, tapi ada juga yang dia kan Malware Bazaar itu kan auto submit ke beberapa platform lagi terus dia langsung ngejalanin gitu kan. Iya. Nah, kalau platform tersebut bisa ngeluarin IOC-nya ya itu bisa ada yang generate, cuman kan karena terlalu baru mungkin kayak ya perlakuannya sama kayak malware umum yang disubmit di situ. Jadi ya IOC-nya gitu-gitu aja gitu. Sebenarnya yang nggak diproses maksudnya, bukan gitu aja. Sebenarnya sih mungkin karena belum ada insiden ya, jadi belum ada yang analisis juga. Naruh aja. Bisa jadi juga nggak tahu kan, ini kan kayaknya grup ya modelnya. Iya pasti. Oh. Jadi kalau grup beroperate itu kan biasanya nggak cuma satu targetnya. Iya, betul. Bisa aja yang kemarin yang earliest itu si grupnya ini ngirim ke tempat lain gitu, dan di tempat lain nih yang jadi korban naruh sampelnya kan, bisa jadi. Terus beda sama yang kejadian di
Iya. Yang di situ ya, yang di PDN. Cuma kan secara kalau dia bilangnya itu varian atau turunan, malware-nya kan sebenarnya identik tuh, ada identikalnya. Iya, mirip lah ya. Iya. Mirip, maksudnya di dalam itunya. Sebenarnya pas kita analisis, iya. pas kita analisis malah dia tuh masuk family-nya Black Matter. Black Matter, betul. Oh. Jadi Black Matter juga Rust. Lockbit kan juga Rust juga. Ransomware as a service. Nah itu juga menarik tuh ntar yang ransomware as a service mungkin setelah ini. Nah terus impact nih Bang. Impact yang diketahui sama publik kan cuma yang terasa ya. Iya, dia ransom terus minta tebusan. Mungkin bisa diceritain biar publik tuh juga tahu sebenarnya tuh ransomware tuh dari awal sampai dia bisa enkripsi data, ngunci data kita gitu, itu gimana? Soalnya kan yang beredar kadang analoginya agak kurang tepat dari sisi teknis ya. Iya. Jadi ya kemarin tadi sih barusan ya. Baca tuh ada yang ngasih analogi kayak kurang tepat gitu. Kurang pas ya. Ada yang ngasih analogi bahwa ya ini kayak rumah di kemalingan gitu kan. Terus malingnya bawa berangkas gitu kan. Terus semua perkakas dimasukin di berangkas itu. Habis itu dia pergi nggak bawa apa-apa. Berangkasnya ditinggalin ya. Sebenarnya kurang tepat aja karena biasanya ransomware group itu dia pasti pertama-tama ya nyari jalan masuk lah ya. Jalan masuk ada banyak lah, bisa phishing, bisa social engineering, bisa kayak yang ke APK kemarin tuh salah satu yang social engineering gitu kan. Bisa juga exploiting public service. Nah, mungkin nih kalau di bahasa sederhananya kita ada punya website kita tuh nggak pernah kita lihat ya secara aset. Jadinya kan teknologi berkembang terus kan, kerentanan ada aja gitu. Karena teknologinya berkembang terus dan ada aja yang nyari celah atau kerentanan gitu. Yang mungkin si pemilik sistem aset nggak tahu gitu kan. Nah software-software yang dipakai buat di aset-aset ini kan pasti ada kerentanannya, beberapa, nggak semua sih. Nah karena mungkin PDN ini kan asetnya tadi 210 instansi. Kita ngomongin instansinya aja 210 aset lah taruhnya gitu ya, paling base-nya gitu. Kalau dia cuma punya satu gitu. Sementara kita tahu tiap instansi bisa punya puluhan aset gitu kan. Jadi mungkin bisa ribuan gitu. Cuman let's say kita ngambil base-nya 210. Dari 210 aset itu aja kadang dianalisis, di monitoring aja susah gitu kan. Maksudnya mungkin bisa, tapi ada beberapa mungkin lolos gitu. Nah, yang ada kerentanannya ini yang lolos nih, kan setiap hari itu ada kerentanan, jadi mesti di patch tuh, di update gitu kan. Nah, kalau ada kerentanan itu ada kemungkinan ya kerentanan itu yang dieksploitasi gitu. Salah satu yang tadi maksudnya exploit public facing internet gitu, public facing aplikasi. Kalau ngomongin grup gitu ya, kalau APT kan dia juga bisa beli zero day exploit misalnya. Benar, bisa. Jadi bukan menggunakan vulnerability yang udah public ada nih. Dan biasanya kan mereka punya tugas masing-masing ya. Jadi maksudnya ada orang-orang yang memang melakukan serangannya lewat phishing, namanya grup ya kan. Mereka akan bagi tugas dong, nggak mungkin semuanya cuma nyebarin aja. Benar. Gitu. Yang ada orang-orang yang tadi yang panggilnya apa nih di sini nih Bang Tom. Yang Bang Tom bilang bisa jadi ada kerentanan tadi kalau kita bilang 210 terus satu aja yang nggak ke-maintain gitu kan. Yang ke-maintain aja bisa kena zero day, apalagi yang nggak ke-maintain. Bisa dimulai dari situ sebenarnya. Berarti itu asumsinya masih ada lagi. Kan itu exploiting public facing kan. Nah, kita tahu beberapa tahun terakhir dari 2019 2020 sampai sekarang data breach kan rame. Nah, valid accounts itu juga bisa. Jadi valid accounts maksudnya data breach yang beredar, accountnya kan banyak. Itu bisa dipopulate sama si attacker ini, dikumpulin sama passwordnya, terus dicobain login ke 210 aset ini. Atau password yang udah didapat terus dikombinasiin lagi sama karakter lain. Dicoba-coba. Berarti ini tapi asumsi karena kan dari pemerintah
nggak ngeluarin cara TTP. dia masuk. Ya TTP mungkin akan ngeluarin ya. Tapi kan belum tentu benar gitu ya. Karena itu kan harus analisanya lumayan panjang prosesnya. Kadang-kadang pas forensik itu kan ada missing link kan. Iya betul. Karena udah kejadian entah dia aktornya itu bisa covering tracks-nya kan, jadi dia nutupin tracknya dia gitu. Atau ada hal-hal yang cara teknologi penerapannya juga nggak ada, misalnya nggak ada monitoringnya, ada pas mesin yang kena nggak ke monitor, nah itu lognya nggak disimpan dan kebaca. Berarti setelah dia dapat initial access, dia masuk. Let's say kita anggap aja dia udah masuk gitu. Iya. Pas dia udah masuk dalam, yang pasti teraktor lakukan kan. By the way ini disclaimer ya, kita bukan teraktornya. Cuma maksudnya gambarannya teraktor sama yang profesional tuh sama. Jadi yang membedakan adalah kita dilindungin hukum kan. Karena kita melakukan secara legal. Melakukan secara legal dan profesional. Terus ini juga kan based on IOC sebelumnya. Betul, dan informasi ini publik sebenarnya. Maksudnya ada teknik-teknik itu teknik yang umum gitu. Dan biasanya abis dia udah masuk nih, let's say dia akan scan ya di internal. Jadi kan kalau dia udah dapat masuk ke dalam, dia saya punya satu akses lah, satu server gitu yang berhasil diambil alih sama dia pasti akan lanjutannya melakukan scan. Itu cepatnya gitu. Tapi sebenarnya yang dia lakukan adalah dia naruh semua perkakas dia lah. Perkakasnya dia, tools lah kita nyebutnya. Tools itu semua ditaruh di sana. Nah, di situ dia biasanya testing tuh. Dia ngetes countermeasure sistemnya si target. Nah, dalam hal ini si PDN kan. Kalau gua upload tools ini, detect nggak ya? Kalau upload tools ini detect nggak ya? Nah, kalau ada countermeasure system, maksudnya ada anti malware, ada IPS lah, ada apapun itu, harusnya ke-detect gitu. Harusnya ada alert lah. Ada alert ya. At least ada alert lah, gitu. Nah, kalau dia udah berhasil masukin semua itu, ya udah di situ dia akan pakai tools tadi buat nge-scan semua aset yang lain. Tadi kan yang dia dari 210 aset, dari kacamata aktor dia nggak tahu kalau ada 210 gitu. Jadi dia masuk dulu, terus dia langsung ngelakuin scan ke semua network yang ada di situ. Biasanya kan semua terhubung tuh ya. Nah, setelah dia scan, ternyata ribuan nih misalkan ya. Nah, dari situ kan dia bisa menggunakan teknik yang sama ketika dia masuk ke situ, diulang lagi. Reuse lah, misalkan dapat password, password dipakai lagi misalkan ya. Terus proses berikutnya scan ulang lagi di situ. Diulang lagi. Nah, sampai akhirnya mungkin dia ketemu satu tempat yang bisa mengatur seluruh aset itu gitu kan. Jadi udah bisa ngapain aja tuh lah pokoknya. Ini jadi kemungkinan human operated berarti. Pastinya teratur tuh awalnya human operated. Nah, kalau ngeliat dari berita kemarin kan virtualisasinya tuh, kalau yang kena gitu. Nah, virtualisasi itu kan melakukan virtualisasi dari sistem yang physical. Ya, maksudnya yang tadinya bare metal gitu kan, dalam bentuk mesin physical itu divirtualisasikan jadi virtual lah gitu ya. Jelasinnya agak susah ya, tapi nggak apa-apa. Iya, jadi dia ada satu mesin yang kapasitasnya gede banget, kemampuan yang bagus. Jadi kayak kontainer lah kita. Jadi ada kontainer yang di dalamnya banyak mobil gitu kan. Mobil itu sistem operasi misalnya, atau mungkin kalau server gitu. Benar. Kan. Nah, jadi, dia dapat ngendarain kontainernya secara langsung. Iya. Jadi kontainer yang gedenya nih buat ngangkat mobilnya dia langsung dapet tuh. Iya. Nah, mungkin dia dapat itu. Nah, dari situ dia langsung jalanin. Dia punya ininya kan ransomware-nya. Cuman pasti secara atur dia sayang nih kalau cuman dijalanin begini gini kan, langsung disandera tuh data. Pasti dia akan melakukan yang namanya data exploitation. Tapi belum tentu. Bisa dua tuh. Terserah dia sih. Terserah aktornya. Nah, kalau ini kan jadi muncul asumsi-asumsi baru. Iya. Kalau ini aktor luar, berarti dia kemungkinan besar nggak tahu kalau ini PDN. Iya kan? Karena dia mesti tahu dulu ini apaan ya. At least ketika dia masuk ke sistem ini, yang dia tahu mungkin saat itu adalah ini sistemnya nggak tahu nih instansi apa yang kena waktu itu kan. Misalkan instansi A, instansi A itu ternyata bergerak di bidang layanan publik ini. Ya udah yang dia tahu itu doang pasti kan. Nah, ini dia bisa sampai jauh
sampai ke dalam dan kalau ngelihat ada tuh yang leak chatnya kemarin di mana sih, di Twitter apa di mana gitu, ada yang leak ya chatnya sama si apa? Oh, dia ngobrol. Iya, dia ngobrol sama ransomware grupnya. Di situ dia bilang aktornya tuh akan ngerilis datanya. Oh, persis Lockbit berarti. Iya, nah ada leak site-nya. Kalau dia bilang kayak gitu, artinya dia pegang kan, datanya. Berarti dia exfil. Proses exfil itu ada. Ya, mungkin masih 50% lah. Iya. Nah, cuman apakah yang di exfil semua? Semua betul. Iya. Tuh kan bandwidth ya? Bandwidth satu. Kita tahu lah bandwidth kita ke internet tuh kan nggak terlalu besar gitu. Nah, apakah dia exfil satu infra gitu kan? Atau semua beberapa server yang dia exfil aja terus dijadiin buat ransom tembusan. Buat apa ya? Nakutin bahwa kalau lu nggak bayar, gua semuanya gua rilis gitu. Semuanya. Iya, jadi mungkin sama kayak ini kali ya, kalau di film-film orang gitu kan ditelepon, nih anaknya nih saya Sandra gitu. Ya. Kalau di ini kan kita nggak tahu, bener nggak lu punya data gua? Ya. Makanya dikasih lah sedikit-sedikit tuh datanya ditunjukin. Nih, gue punya. Kalau lu nggak bayar, ya gue leak semuanya. Gitu. Biasanya yang kayak gitu tuh yang bridge tuh ya, data bridge tuh dia ngasih sampel. Iya, sampel. Soalnya ini di teknologis ya, jadi nyandranya pun di rumah dia sendiri. Bener. Betul. Jadi kan dia rumah dia sendiri yang kekunci, nggak bisa dibuka. Soalnya data itu kan mau kalau dibilangnya diambil, datanya tetap ada gitu. Datanya ada di copy situ doang. Iya. Gitu. Nah, kalau kemarin tuh Lockbit yang kasus yang Bang BSI, dia kan minta tebusan juga tuh. Iya. Dan dia akhirnya leak kan. Leak, ya. Cuman sebelum dia leak dia ngasih sampel tuh. Iya, bahwa Gitu. intinya POC lah, bukti kalau kita tuh beneran punya di-hack datanya gitu. Iya. Gitu. Nah, itu kompleks berarti. Maksudnya secara step by step dia harus masuk dulu ke rumah itu, terus dia sweeping lah ya. Cari yang rentan di dalam situ. Cari apa yang penting. Berarti bedanya kan nih biasanya kayak masuk ke komplek yang gede banget. Iya. Ya walaupun dia sebenarnya nggak tahu di depan ini tuh sebenarnya gede atau enggak. Iya. Terus dia tiba-tiba ya mungkin motivasinya cuma untuk dapetin si uang itu doang kan. Iya. Dia nggak tahu di dalamnya apa. Ada yang penting atau enggak gitu. Iya, ternyata layanan publik kena. Iya. Kalau gitu harusnya dia minta lebih gede gitu. Enggak, tapi benar. Kenapa dia kan udah keluar kan nominalnya 8 juta $8. Biasanya kan nggak segitu. Iya. Coba kayak yang lain tuh biasanya nggak terlalu, nggak terlalu gede gitu. Yang ya. paling Ratusan ribu. $1 juta kemarin ya. Iya. Ini 8 juta, berarti dia tahu data apa bahwa itu gede. Gitu. Ya berarti dia udah ada profiling lah. Kalau dia tahu kemungkinan 2 nih. Iya, muncul asumsi baru dah. Tapi kan harus dong ya, kita nggak tahu ceritanya. Dia bisa aja punya translator. Betul. Ya sekarang AI bisa banyak kan. Ya ini file apa sih? Tanya AI kan. Oh file ini gini. Oh ini file ini gini. Ya bisa gitu. Yeah. Ya atau yang kedua ada afiliator orang Indo. Indonesia. Yang memastikan data itu valid. Oke. Ini karena udah di mention afiliator baru dibahas. Jadi tadi udah gambarin tuh kalau sebenarnya ransom itu ya prosesnya kayak tadi. Bukan berarti dia nggak bawa barangnya, Bang. Iya, dia tetap bawa. Dia tetap bawa. Cuma karena di teknologi tadi dia sebenarnya ngunci rumah si target juga. Betul. Benar. Karena ada di situ di Sandra, di rumahnya sendiri gitu kan. Nah, dari kejadian yang tadi itu kan kita masih asumsi nih motivasinya apa. Terus apakah dia random doang atau tadi ada afiliator. Nah, untuk afiliator ini berarti udah ada servisnya berarti. Kenapa dia bisa di luar ada di luar. Kan ini motivasi sebagai afiliator. Iya. Berarti kan ada yang menampung aja gue bisa nih gitu kan. Iya. Soalnya gini di luar tuh kan ransomware group namanya juga grup. Berarti kan orang nih, sekumpulan orang. Ya. Sekumpulan orang ini kalau kita lihat di Monitor dari beberapa grup itu banyak yang nge-link antar kayak zaman dulu ya APT. APT itu ada yang saling APT itu Advanced Persistent Threat ya. Mereka punya hubungan. Mereka tuh ada yang saling berhubungan satu sama lain gitu. Ada kemungkinan mereka sebenarnya karena kita ini orang luar nganalisis kayak kita cuma ngasih nama aja nih APT berapa, APT berapa, APT berapa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di underground ini ternyata mereka temenan semua kan, kita nggak pernah tahu gitu. Nah, sama juga dengan ransomware group ini. Karena ransomware group makin tahun kan makin banyak.
gak mungkin misalnya dia cuma 3 orang, bisa aja dia kerja 3 orang. Cuman kalau dia actively exploiting semua, terus terorganize dengan rapi. Baru mereka tahu targetnya negara Indonesia ya. Iya. Masa mau nyerang Indonesia nggak ada yang bisa bahasa Indonesia gitu, atau Wah, nggak ngerti jadi gitu. makin Dari asumsi targeted lagi. ya? Iya. Enggak kan memang Iya, itu yang kita bahas. Ada kemungkinan, maksudnya ada kemungkinan kita Ada kemungkinan. Bisa itu bukan berarti harus orang Iya, Indonesia ya. Indonesia. kita Mengerti itu nggak harus orang Indonesia. karena kita nggak bisa menafikan bahwa ada potensi ke sana, Benar. gitu. Nggak bisa kita tutup mata, kayak nggak mungkin lah ada orang Indonesia. Mungkin kalau ada orang yang politik ada beda pandangan dari situ. Oh iya mungkin. jangan Cuma ke kita situ. teknis. Jangan ke situ. Kita teknis aja Iya pokoknya. teknis saja. Cuman potensialnya ada kayak gitu. Karena di luar tuh beberapa threat intel platform, threat intel company ya di luar itu benar-benar sampai nyewa linguistik sendiri. Maksudnya orang yang emang bisa bahasa Rusia, orang yang bisa bahasa Cina, bisa bahasa Ukraina dan lain-lain. Iya. Buat nyusup ke ransomware group itu, buat ngambil info, buat ya begitu-begitu, buat ngeluarin intel lah. Gitu. Jadi kalau mau dipetain ini udah kayak perang beneran, cuman bedanya ini di dunia maya. Gitu. Iya. Berarti udah ada jasanya buat ransom. Tadi kan soalnya nyebut RAS. Iya, ransomware as a service. Ransomware as a service. Berarti udah ada jasanya, terus orang bisa. Cuma jangan. Cuman nggak tahu ya, maksudnya kan kita cuman ya maksudnya di kita kan kita cuman ada begini. Kita belum pernah yang actual join gitu, ngapain ya, juga. atau enggak kontak. Gitu. Iya. Ya yang kita tahu ya kita cuma baca-baca dari artikel yang mungkin orang-orangnya udah join juga gitu kan ke sana untuk nyusup, bukan sebagai afiliator gitu. Soalnya kalau nggak salah kalau yang Lockbit 3.0 itu FBI udah ini ada kan. yang udah bikin operation kan, maksudnya udah. Cuman dia nggak bilang juga ya masuknya gimana. Dia dapat 7.000 keys. 7.000 key untuk decrypt. Cuma kemarin kalau nggak salah nggak ada bilang kalau udah dicoba itu atau belum buat maksudnya dicoba yang ini pakai yang dari FBI punya gitu. Harusnya sih udah ada yang nyoba cuma nggak bisa kali ya. Iya, berarti jadi beritanya nggak rame. Key-nya beda. Iya, kemungkinan begitu. Oh, maksudnya yang mana yang PDN ini? Iya. Oh, iya. Kemungkinan sih pasti dicoba ya. Kan dia udah kan free ya kan, gratis. Gratis, terus pasti kan udah ngelihat tadi kan orang sekarang banyak tahu tadi setelah Brian Cipher ternyata Lockbit. Iya. Sebelum tahu Black Matter tadi kan. Ya, pasti dicoba sih harusnya. Oh, jadi maksudnya itu tadi yang dulu Lockbit yang 3.0 FBI itu bikin operation buat ngeberantas atau mungkin counter attack lah gitu bilang. Counter attack akhirnya udah terlalu meresahkan soalnya. Iya, udah meresahkan di negara itu gitu. Ini seluruh dunia sih. Itu operationnya kan gabungan. Operasi gabungan. Berarti di dunia. Sampai kemarin kan mau take down orangnya kan. Kemarin kan udah muncul orangnya. Iya, cuma kayaknya salah. Iya itu. Ya salah kayak zaman dulu. Kita nggak tahu salah atau kayak zaman benar. Anonymous. Iya, tapi mungkin Indonesia belum bikin operation. Atau kalau bikin operation seru sebenarnya. Ini dulu nih beresin. Iya, pulihin dulu. Gak mau kan, gak mau dipulihin kan, gak mau bayar. Iya, statementnya nggak mau bayar. Cuma maksudnya yang kalau nggak mau bayar dia berarti rela kalau itu. Nah, cuman apakah datanya? Ada backup gitu kan? Iya, tapi itu bukan ranah kita. Bukan ranah kita. Ya bukan ranah kita. Jadi kalau tadi udah bahas afiliator, terus udah ada jasanya RAS. Kalau nggak salah ada jasa akses broker tuh. Iya, ini akses broker. Jadi mungkin kalau yang kemarin kita dapat sampel yang hasil analisa, itu sampel itu hanya program kecil yang melakukan enkripsi. Iya. Nah, sebelum program itu masuk dimasukin ya tadi bawa toolsnya, sebelum program itu masuk ke dalam komputer, berarti kan harus ada orang dulu yang bisa ambil alih komputernya. Yang udah masuk ke rumah gitu ya. Iya, nah itu dipisah tuh sekarang berarti. Jasanya. Iya, probability mungkin dipisah. Jadi ada yang khusus buat initial access broker. Nah kalau dia udah masuk baru dia bawa si ransomware-nya. Atau mungkin jadi satu paket. Iya. Bisa jadi. Satu Gak tahu kita gitu soalnya. Iya. Soalnya initial access broker itu kan service terpisah dari RAS. Ya. Ada yang digabung, ada yang dia terpisah sendiri gitu. Jadi dia jualannya jualan akses doang. Akses, iya. Akses ini maksudnya gimana ya? Jual akses ke
sistem, jual akses ke akun orang. Ya. Yang udah diambil alih ya maksudnya ya. Iya. Bukan akun Spotify, YouTube gitu, bukan. Jadi ada orang yang udah hacking ke Sistem orang lain, kemudian dia punya aksesnya ke sana yang ilegal, itu dijual aksesnya. Nah setelah itu terserah dia tuh mau ngapain kan. Betul. Nah si RAS berarti cuma nyediain program kecil untuk nge-ransom doang. Nge-ransom doang dan media pembayarannya lewat dia. Media pembayarannya lewat dia. Dia punya jadi interface. payment gateway. Dia punya interface buat ngobrol sama si pembuatnya, si victim dengan si pembuat buat ngobrol terus mesti bayar kemana ya. Itu terorganize lah kalau itu. Ya terorganize memang. Gak ada sih, ada yang ngurusin payment gateway nggak ya? Pakai escrow gitu. Kalau udah bayar kan siapa yang jamin juga datanya balik. Iya. Kalau udah bayar datanya nggak balik. Berarti dia yang paling baik lah. Dia menjamin bahwa datanya bisa dibalikin. Soalnya RAS itu mungkin aja ketika dia bikin RAS, dia udah ada yang mungkin jualan satu paket kan ke afiliatornya nih. Betul. Jadi kayak misalnya, lu mau nggak jadi afiliator gua gitu? Nanti ini, tapi gua udah punya nih akses ini kalau sini gitu. Bisa aja, kita nggak pernah tahu juga anyway. Maksudnya datangnya dari siapa? Iya. Bisa jadi tadi afiliator yang biasa main di Indonesia, dia ngasih tahu nih, gue banyak nih dapat akses ke sini. Lu mau nggak? Gitu. Kan kita ini asumsi semua ya ini. Ini semua yang memungkinkan dilakukan oleh kelompok tadi atau dua kelompok tadi ya kayak gitu sih. Nah, inisiatif broker itu salah satunya yang jualin data breach. Iya. Gitu. Salah satunya ya. Ada yang soalnya mungkin mau jual data breach saja. Ada yang private dia. Jadi nggak data breach doang. Jadi dia udah jual data yang udah diolah. Gitu. Yang udah benar-benar udah lengkap lah, udah ada username, passwordnya, udah ini kemana gitu. Formatnya udah enak dipakai, udah nggak CSV doang. Udah ke track, udah plain text formatnya. Cuma kemungkinan kayak gitu ya. Ada beberapa yang kita temuin si datanya itu dalam bentuk yang misalnya kayak email ini ada di e-commerce ini, ada di ini, di itu. Jadi datanya lebih enak dibaca ya. Jadi orang yang beli juga dia tahu nih, oh saya punya akses ke sini nih kalau beli datanya dia. Kalau dapat akses ini, dapat platform ini. Banyak dapat akses ke platform A, B, C, D, E. Nah, ini berkaitan sama yang tadi, yang valid account. Betul. Jalan masuknya salah satunya dari situ. Jadi di luar itu banyak yang bahkan ngasih free. Username, email, password gitu. Jadi mungkin itu dicobain di infrastruktur di Indonesia, terus ada yang masuk gitu. Jadinya mungkin initial aksesnya bisa juga dari situ. Mungkin banget. Itu kan kalau dipakai untuk kriminal ya. Sementara di pekerjaan profesionalnya ada nggak? Nah, Bapak kan profesional. Ada. Ayo, lu bisa jawab loh. Boleh dong. Lu harusnya ada lu lakukan itu kok. Secara profesional. Tapi nggak boleh. Kan nggak boleh. Ya kalau free mungkin nggak boleh disebarluaskan. Tapi kalau karena kita tahu ya. Jadi kalau di profesional mungkin sekarang ada namanya red team. Red team betul. Iya. Jadi kita juga pakai karena kan itu melakukan simulasi yang sama dengan threat actor itu. Betul. Gitu. Jadi kalau kita aja bisa ya mungkin orang lain udah duluan atau mungkin bisa juga. Jadinya ya di profesional pakainya itu. Cuma kita nggak bisa sebarluaskan dapatnya dari mana, dari mana itu nggak boleh memang. Apa namanya kan kadang-kadang ada juga klien yang misalnya dia tahu nih dia udah breach, terus dia pingin lihat udah sejauh mana gitu. Itu sebenarnya kita bisa pakai tadi lik-likan itu juga kan ya. Buat ngetesin juga sih. Soalnya pekerjaan kita tuh aneh. Pekerjaan kita kan ngetes sistem. Ngetes sistem dengan pengetahuan attacker kan. Tapi profesionally gitu. Ya itu kan agak beririsan lah. Beririsan. Jatuhnya kan sebenarnya bisa aja semua atau masyarakat bisa menganggap kita pun bisa melakukan hal yang sama dengan kriminal itu. Iya, maksudnya jangan-jangan sambil nih. Wah, kita disclaimer kita enggak gitu ya. Gaji kita halal. Udah gak kuat gadang. Oh, udah gak kuat. Nah, ngomongin threat actor berarti sama tadi kan udah mention EPT, threat actor. Berarti belum ada isu nih, Bang. Siapa threat actornya atau berkaitan dengan EPT berapa atau grup apa? Belum, masih terlalu early kali. Cuman dari info-infonya yang coba kita cari sih ya masih ini grup ransomware grup baru gitu. Cuman dia pakai RAS yang udah ada. Gitu. Jadi dia nggak reinvent gitu. Ya, jadi nama si brain shipper-nya baru.
Nah, Tapi baru ini juga mungkin orang-orang lama juga misalkan. iya, cuma bikin aja ganti baru nama gitu kan. Itu sangat mungkin. Kan udah kesis. Iya. Ganti nama aja, ngerubah coding dikit. Iya. Soalnya kalau yang Lockbit 3.0 ada buildernya. Dan mungkin kemarin analisa dikit juga itu mirip ya Mirip ya, hasil Buildernya ada di GitHub lagi kan? Iya gitu. Iya maksudnya emang leak kan? Kemarin emang leak. Kan Bapak yang bantuin. Enggak lah. Ya tugas kita kan cyber security consultant, emang kita harus bisa ngelihat semua. Betul. Kan? Maksudnya bukan dalam artian kita tahu semua, bukan. Cuman kita harus selalu terdepan kan terhadap kayak gitu. Iya. Pengen tahu. Seenggaknya gitu tahu lah. Ini cara kerja gimana supaya nanti kita juga bisa ngasih consult buat yang lain kalau kena At least hal yang sama gitu. At least untuk orang-orang yang maksudnya kita bantuin organisasinya, itu yang jadi klien kita bisa kasih informasi lebih dulu lah. Ada apa sih ini sebenarnya gitu. Kan kita juga harus sebagai organisasi apalagi bisnis ya, kita harus memastikan bahwa mereka dapat informasi dan paling enggak mereka agak tenang lah. Iya. Kalau enggak kan rame doang tapi nggak ngerti apaan nih. Mesti gitu. ngapain gitu kan. Ya susah sih kalau emang ya kalau ada yang grup-grup baru gitu juga. Tadi makan sempat nanya kalau sebenarnya kan kalau itu varian bisa deteksi harusnya. Betul gitu. harusnya. Jadi bisa dicegah. Ya cuma nggak tahu. Soalnya banyak misalnya kalau netizen kan kalau komen kan agak sadis banget. Ini anggaran sebesar ini tiba-tiba kena. Wah itu kan maksudnya kita juga karena kita nggak tahu, kita nggak bisa nyalahin juga sebenarnya itu awalnya gimana gitu kan. Nggak bisa detect atau apa. Cuma memang harusnya sih ada deteksi dini lah. Kalau ada IDR harusnya bisa. Harusnya bisa. Karena kita nggak pernah tahu, nggak pernah dirilis ada apa enggak. Kelengkapan security countermeasure sistemnya gimana kita nggak tahu. Iya. Soalnya kalau dia standar doang si malware atau ransom ini punya kemampuan untuk matiin semua Windows Defender gitu ya. Antivirus. Jalanan semua antivirus itu bisa dia take down gitu. Oh iya itu juga di stat tuh. Bahwa virusnya atau ransomware-nya ini matiin Windows Defender. Dari yang kita coba di lab sih iya. Iya dan sebenarnya itu bukan hal yang wow banget gitu. Iya memang ada. Begitu gitu. Memang itu fitur bisa di on off gitu kan. Kalau enggak gimana mau nge-encryptnya kan. Iya, jadi itu fiturnya bisa di on off. Betul. Ya dimatiin dulu baru dia beraksi gitu kan. Jadinya bisa. Memang itu bisa gitu. Iya. Cuma yang mesti dijadiin pelajaran harusnya sih dari initial access sih. Iya, dari initial access bisa jadi pelajaran. Dia kenapa bisa masuk. Makanya itu pemahaman terhadap sistemnya harus menyeluruh. Nah, itu kita nyebutin visibility kan. Ya. Jangan sampai nggak tahu nih ada aset. Oh ada aset itu gitu. Ya, dia masuknya oh ada 210 malah baru tahu pas insiden. Kenanya dari yang ini loh. Emang itu apaan? Baru taunya pas insiden. Jadi jangan ya itu visibility harus tahu. Visibility itu kan juga menentukan kita mau menggunakan approach atau pendekatan seperti apa buat ngelindungin sistem yang harus kita lindungin ya. Jadi kalau kita biasanya Bang Tom di Blue Team gitu ya karena kita ingin tahu, kita jadi mesti tahu secara mendalam lah si sistemnya apa, sistem operasinya apa, ngapain, dan kita harus tahu juga kan kalau sistemnya ini ya begini terus dia cuma web doang ngapain, pakai perlindungan yang lain gitu. Misalnya kita bisa jadi nggak over juga kalau kita dari sisi bisnis ya. Jadi pada saat kita nawarin komprehensif itu yang sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Jangan ngasih yang mahal aja gitu. Padahal mereka nggak perlu gitu. Masih mahal tapi nggak dikonfig. Nah itu balik lagi tuh. Maksudnya sering yang terjadi kayak gini. Jadi barangnya apa, yang dipakai apa gitu kan. Akhirnya mungkin banyak yang kelewat. Iya. Tadi kalau bahas visibility itu maksudnya visibility untuk dari sisi pemilik aset. Betul. Iya. Jadi pemilik aset ini harus bisa ngelihat asetnya secara menyeluruh. Kalau itu rumah, misalnya jendela saya ada 2. Iya. Terus jendela ini posisinya di mana? Saya mau harus pakai dilindungi atau enggak? Dilindunginya pakai apa? Pakai tralis kah? Benar. Atau seperti apa? Pintu ada berapa? Pintunya ada berapa? Pagar juga dilihat di depan. Jadi security arsitektur lah di awal harusnya udah dibuat plannya. Mau itu sementara atau enggak ya? Iya. Enggak nyinggung ya? Iya sih. Iya walaupun namanya sementara kan bukan berarti nggak ada perlindungan. Betul. Bentar, sementara itu kan berarti
kalau di development staging. Iya. Kan harusnya di situ pun udah mirip dong ya, mirip dia. Karena udah bisa diakses publik. Iya. Bahkan di beberapa kondisi staging itu sementara itu cuma berubah nama doang sebenarnya. Barangnya dia juga. Oh iya, itu juga. Gitu. Jadi memang ya udah kejadian. Iya. Ya pelajarannya. Di beberapa framework juga development tuh harus secure. Betul. Data yang ada di situ pun harusnya bukan data yang kalaupun data at least data beneran gitu ya secara format. Habis dipakai buat mungkin testing atau apa UAT dan lain-lain ya harus di-destroy gitu. Yang benarnya ya. Ya, soalnya kalau dia testing atau sementara, mungkin kalau sementara ada kemungkinan betul datanya namanya sementara ya, datanya real gitu. Cuma kalau dia ternyata pas ditanya testing, kan testing kita nggak perlu copy 100% sama gitu ya. Benar. Pakai 10 data aja juga udah cukup gitu misalnya. Masalah definisi sementara teman-teman yang di sana sama yang kita sama nggak gitu kan. Kalau sementara kan ini cuma buat transit tuh habis itu salah lagi. Gitu. Nyobain biasanya ya semoga sama berarti. Iya. Diharapkan. Kalau sama berarti dia punya data yang yang beneran benar. Gitu kan. Berarti yang kena bukan sementara dong. Enggak, tapi kalau dari lihat insidennya kan itu sebenarnya layanan publiknya udah kena, berarti bukan data sementara berarti. Iya. Ya data real. Iya, ada kemungkinan sementara itu maksudnya juga yang tadi yang kita bahas belum production. Ya, cuma datanya udah bisa diakses, itu bisa juga sih. Iya, jadi kayak transit dulu dulu. Cuma udah dipakai gitu. Iya. Kita nggak tahu juga kan kita di luar. Soalnya kan itu kan kalau dari 210 pemerintah berarti 210 instansi berarti ada kemungkinan kan tiap instansi ini ada yang pengen ya gue pindah nih tapi pengennya bisa diakses gitu kan. Ada yang kayak gitu kan kita nggak tahu juga gitu. Atau gue yang manage aja. Apanya gitu misalnya. Jadi manage-nya pun bisa dari setiap instansi. Iya. Kita nggak tahu bagaimana ya aturan mainnya ya. Bisa kayak gitu. Soalnya nggak tahu nih yang mengelola tuh siapa, mengelola semuanya gitu ya. Kalau ternyata misalkan nggak tahu nih ya, misalkan yang mengelola A nih, ternyata dari 210 ini ya ada yang naruh di situ, ada yang udah pakai. Ternyata yang jadi jalan masuk adalah salah satu instansi yang emang nggak yang kebetulan rentan lah. Betul, kebetulan rentan. Yang dia berpikir tadi testing. Testing aja gitu. Iya. Jadinya kan ya ini bisa jadi ya salah rame-rame gitu kan atau salah instansi tersebut orang itu aja gitu. Cuman ya nggak tahu nih jadi bisa berkembang kemana-mana gitu. Tergantung hasil digital forensik. Iya, makanya kita cuman sebagai masyarakat hanya lihat saja bagaimana kelanjutannya. Tapi kita juga memberi semangat dan mendoakan semoga berhasil ya. Soalnya itu kalau itu beneran data publik ya, layanan publik berarti kemungkinan besar data seluruh masyarakat ada. Iya, itu mengerikan data sih. Saya ada berarti. Tadi soalnya kalau di awal bilangnya itu ada kemungkinan di exfiltration, dibawa keluar datanya, bukan dikunci doang. Betul. Nah itu yang lebih bahaya sebetulnya. Karena toh dia jualan dia bisa beneran ya ngasih dekriptornya, tapi dia udah punya datanya percuma juga gitu ditebus. Iya akan di-leak juga. Iya di-leak juga. Gitu. Ya itu ya mau gimana pasti ada kemungkinan seperti itu, tetap 50-50. Nah kalau bahas mungkin tadi balik sedikit Bang biar lebih clear nih kalau terkait dengan encrypt datanya. Kenapa dia nggak mungkin kan kalau di apa namanya di cyber security atau di kita ada namanya reverse engineering gitu ya di ransomware aplikasinya. Nah memungkinkan nggak sih kita melakukan decrypt itu sendiri? Nggak perlu bayar nih gitu. Kalau yang dulu mungkin ya. Kalau sekarang tuh possibility-nya dia pakai metode kriptografi yang namanya asimetrik kan. Jadi dia nge-generate dua key ya. Satu private, satunya public. Nah yang private ini dipegang sama si yang bikin ransomware-nya. Karena buat ngedecrypt-nya. Public-nya itu yang dipakai buat nge-encrypt gitu. Buat nge-encrypt ke si filenya, dipakai encrypt private key-nya buat ngedecrypt gitu kan, karena kan ini pair kan. Jadi kalau dianalogin tuh kayak kunci sama gemboknya gitu. Nah public itu ya gemboknya, kuncinya. Gembok dalam kondisi terbuka. Dalam kondisi terbuka, aja bukan ketutup. Gitu, kalau tutup ya nggak bisa dipakai. Jadi gemboknya dalam kondisi kebuka. Dan itu yang dipakai gemboknya banyak nih, kan. Jadi pas si binary-nya ke execute, dia nge-generate banyak gembok yang kebuka
ke buat ngegembok file gitu kan. Iya. Nah filenya ketemu file Gembok. ketemu file gembok. Nah yang cuma bisa buka cuman si Yang Pemilik punya pemilik kunci. Makanya gitu. tadi kalau dibilang kan FBI ketemu 7.000 kuncinya tuh. Iya. Maksudnya itu 7.000 kunci itu. Jadi Gitu. emang bener harus kita counter attack gitu. Iya. Iya. Jadi mesti diambil. Terus diambil kuncinya. Nah itu yang itu menjawab bahwa nggak bisa kalau kita reverse engineering Reverse sendiri. engineering. Ya mungkin kita ketemu key-nya public key tapi yang kita Iya, ketemu. kita ketemu gembok dalam kondisi terbuka. Iya kita ketemu tapi buat apa? Kuncinya tetap dipegang sama mereka gitu. Jadi itu memang agak kalau dulu ada yang masih awal-awal ya. Mereka key-nya di dalam situ. Jadi kita bisa Simetrik lah ya. ya simetrik. Static, jadi pakai static key lah Iya. kita nyebutnya. Iya. Jadi key-nya masih bisa lah kita pakai, kita reverse engineering, kita temuin key-nya apa. Oh ini key-nya. Ya udah kita bisa buka semua gemboknya karena ada di badan ransomware-nya yang binary-nya itu. Kalau yang sekarang Sekarang udah. agak. Terus secara kompleksitas cara kerja si ransomware ini yang khususnya yang ini yang Brainkeeper, pandangannya nggak dong? Itu kompleks banget kah? Moderate? Maksudnya secara teknik yang dia pakai setelah analisa. Sebenarnya sih secara ini sama-sama aja sih semua. Umum-umum aja itu ransomware kan gitu-gitu aja dia. Kalau kita klik 2 kali, ya dia akan langsung matiin semua countermeasure dan semua malware kayak gitu. Maksudnya matiin countermeasure tuh matiin antivirus, matiin firewall, matiin fungsi-fungsi tertentu yang kita nggak bisa buka Di lagi. endpoint itu ya? Iya di endpoint yang kena infect ya, kena infeksi. Bypass UAC. Bypass UAC dan lain-lain. Nah dari sisi kecanggihan mungkin yang bikin amazed ya. Cepet banget nge-encryptnya. Oh proses enkripsinya dalam kondisi disknya gede pun itu waktunya Cepet gitu. Ukurannya kecil juga ya. Kecil cuman berapa kilobyte gitu ya. Si binary-nya ya. aplikasinya aplikasi ransomnya kecil, kecil. terus dia kemampuan enkripsinya cepat. Oh, itu berarti developernya jago. Efektif dia ngodingnya. Iya. Cuma nggak ada itu ya kalau nggak salah ya kemarin nggak ada anti debugging ya. Ada fungsinya cuman kayak nggak enable. Nggak dihidupin ya. Jadi tetap bisa kita debug. Oh, itu untuk ini mempersulit kita melakukan analisa. Reverse engineering tadi ya. Iya. Ada anti debugging dan lain-lain. Ya berarti sebenarnya umum lah ya secara Cara kerja iya, cara kerja umum dia. ya nggak ada yang gimana cuma karena emang namanya baru terus langsung kena ke Indonesia yang layanan publik yang besar ya. Jadinya wow banget gitu di Sebenarnya kalau kita lihat ya berita-berita ransom gitu ya. Kalau kita lihat di luar itu yang kita tahu di Indonesia yang kena yang itu aja tuh. Yang udah pernah jadi berita misalnya BSI. Oh iya. Maksudnya orang udah pernah kena duluan. Ya, tapi yang kalau dilihat di berita yang umum tuh yang umum aja. Maksudnya kalau kita lihat di internet gitu ya. Di luar gitu. Tapi kalau kita perhatiin ya, sebenarnya banyak yang kena. Cuman karena maksudnya dampaknya enggak. Iya, karena dia perusahaan biasa misalkan. Terus dia perusahaan yang enggak terkenal gitu. Banyak banget yang kena sebenarnya. Atau perusahaan yang besar dan terkenal tapi atas nama nama baik ya. Terus kemudian berita itu nggak perlu dikeluarin kan. Biasanya ada orang-orang yang kayak kita gitu, nih kita semua bertiga dipanggil gitu buat bantuin analisis gitu juga ada juga gitu. Atau dia nggak punya page yang di dark web itu, si ransomware grupnya, jadinya nggak ada yang mantau. Nggak ada kan? yang mantau. Iya. Kalau yang sekarang tuh sebenarnya banyak banget. Kayak kemarin tuh ada baru yang .id ada kena gitu. Cuman karena nggak misalnya dia biasa itu perusahaan aja apa gitu kan. Nah karena ini PDN langsung. Dan impactnya kemarin imigrasi soalnya. Iya impactnya itu. Gitu. Padahal ada dia langsung ngeluarin itu nggak sih? Langsung ngeluarin minta $8 juta atau enggak ya? Enggak ya kayaknya. Ya gue nggak terlalu ngikutin beritanya. Gue fokus di sampel. Iya kayaknya sih enggak. Jadi kemungkinan mungkin dia lihat dulu karena efeknya gede baru dia ngeluarin segini yang saya minta. Bisa jadi. Gak baca sih hasilnya. Iya. Udah ada di file txt-nya yang hasil dari encrypt nominalnya segitu atau dia pas chatting baru. Betul. Di readme-nya nggak ada ya. Gue nggak baca juga sih. Cuma biasanya sih cuma hubungin ya. Orang-orang itu cuma ngasih tahu buka ini saya udah ngasih namanya linknya ke situ aja gitu nanti ngobrol. Onion ya. Cuma ini secara bayaran itu termasuk besar Bang? Iya masuk besar.
Masuk sangat besar. Besar. Minta bayaran segitu ya. Iya. Besar lah. Besar. Ya berarti dia ngukur juga. Iya. 8 juta itu berarti ratusan M. 130 M. Kemarin udah dicek tadi berapa? 131 M sama kameramen. Iya. Iya, impactnya besar jadinya dia viral. Terus pemerintah. Itu sih. Itu jadinya ya banyak yang goreng lah. Iya. Ngeri sih kalau kenanya di situ. Ya. Paling terakhir ya, Bang. Terakhir ya pasti kan semua harapannya akan semua kondisi yang udah terjadi nih atas insiden gitu ya, akan lebih baik. Jadi ada countermeasure apa atau tips and trick apa yang harus dilakukan untuk kedepannya? Sebenarnya sih apa tuh istilahnya? Cyber hygiene. Ya. Istilahnya kan gitu kan. Iya betul. Cyber hygiene. Gue denger lagi. Iya. Ada tuh. Cyber gym kan ada juga. Iya. GYM kan ini. GYM. Jadi cyber hygiene tuh kita sebagai orang, kita lah individunya, mau dimanapun ya, kerja sama orang, mau dimanapun, mau kerja sendiri, mau WFH, WFA, kitanya jagain juga. Jadi jangan cuman bergantung sama proteksi yang udah ada dari kantor, dari apalagi kalau kerja sendiri kayak teman-teman kreatif biasanya kan pakai laptop sendiri, laptop sendiri, semua pakai sendiri dan lain-lain. Internet sendiri. Benar. Karena gini, internet publik biasanya. Iya, kalau nggak pakai free. Wah, nyebut merek. Paling banyak free wifi. Atau enggak? Paling banyak. Udah bayar ya. Bayar ya. Nah, kayak gitu-gitu kan kadang mereka ini terutama sih yang mungkin sendiri gitu ya. Kalau yang sama kantor kemungkinan besar udah diproteksi sama kantor. Iya. Meskipun yang Soho atau small office ya, mungkin nggak 80% lah. Iya. Ya. Tapi paling enggak dari organisasi di mana dia bekerja udah ada aturan main biasanya. Iya. Soalnya gini, ketika dia individu nih sendiri, terus dia kena nih malware atau apa gitu. Terus dia join nih sama networknya orang atau dia apa, ya, itu auto nyebar tuh. Gitu. Ada yang pernah soalnya kan kita ngurusin yang begitu, ada gara-gara dia join network yang di company orang gitu kan, ya dia attack ke semua gitu. Dan itu akhirnya mengakibatkan dia jadi tersangka kan, ya karena dia nggak hygiene tadi gitu. Secara hygiene. Padahal bukan dia takernya, tapi karena laptop dia di rumah udah terinfeksi, terus tiba-tiba dia kerja di kantor. Akhirnya malware jalan sendiri di kantor, akhirnya dia jadi tersangka. Bener. Nah, hygiene-nya apa? Hygiene-nya itu software. Jangan yang bajakan kan, itu udah simple. Karena apa? Setiap kita nginstal yang bajakan atau apapun ya itu yang bajakan, itu sebenarnya dia ada malware yang namanya stealer. Gak ada yang bilang info stealer ya. Jadi dia itu ngambilin semua login komputer kita. Nah, kenapa database itu? Ya karena itu juga salah satunya gitu. Atau jangan ngomong juga, bang saya key-nya asli kok, tapi download Windows-nya misalnya kita ngomong produk ya, operating systemnya downloadnya dari tempat yang bukan si penyedianya gitu ya. Iya, downloadnya di mana? Bagas. Di Bagas. Yang sering muncul Softonic. Softonic. Nah itu dia itu. Tapi nggak tahu. Iya betul. Itu hygiene yang simple lah sebenarnya. Maksudnya masalahnya gini kan, kadang ya harga software mahal gitu. Betul. Ya mau nggak mau kita harus berdamai dengan open source kan. Maksudnya cobain yang free alternatifnya gitu. Ya meskipun hasilnya mungkin nggak sebagus yang bagus. Ya mau nggak mau ya beli gitu. Karena emang itu salah satu hygiene. Ya anti malware Windows sekarang udah secure kan. Secara maksudnya antivirus itu udah galak banget menurut gua gitu. Bukan yang di Windows itu bukan yang kayak dulu loh. Iya, kalau dulu apa? Security esensial. Esensial doang kan. Apaan nih uninstall? Ini enggak ada esensinya aja. Iya. Harus ada lah. Tapi sekarang tuh udah enggak perlu antivirus yang lain gitu. Kayak dia aja tuh udah cukup menurut gua ya. Ya maksudnya kalau user biasa. Iya, maksudnya yang pekerja biasa, bukan pekerja biasa lah, pekerja yang mungkin pekerja lepas, yang kreatif gitu. Iya, itu udah cukup gitu. Kalau yang di company kan biasanya disediain kan. Dan kebanyakan juga gue lihat pakai Windows Defender. Yang terpusat tuh kan ada tuh yang terpusatnya. Ya kalau yang di company sih sebenarnya mungkin secara ininya ya ditambahin lah visibility sih terutama. Karena kebanyakan suka missing ya. Dia baru tahu kadang ada aset ini gitu. Setelah berapa tahun gitu. Iya, kadang juga baru tahunya ketika ada insiden sih.
Nah itu maksudnya. Ternyata mau dianalisa, mau diforensik nggak punya bukti. Betul. Jejaknya nggak bisa diambil, nggak bisa dianalisa. Jadi mau Karena tadi visibility-nya nggak tahu nggak kan. ada. Iya. Nah itu juga mungkin perlu diangkat juga ya. Jadi forensik itu kadang masih 50-50 hasilnya gitu. Kita tergantung source of evidence-nya. Kalau source of evidence lengkap, ya mungkin Kemungkinan terkuaknya lebih possibility-nya lebih gitu. besar. Jadi kalau mau digambar itu ya kayak TKP, TKP kejadian perkara beneran ya, fisik ya. Iya, sama lah sebenarnya. Iya. Kalau buktinya Hilang nggak ada. ya susah juga. Kan Iya, banyak nggak di disimpan. kepolisian tuh kasus yang nggak solving sampai sekarang banyak gitu. Ya karena hal-hal kayak gitu. Jadi kadang forensik tuh dianggap sebagai satu senjata yang silver paling bullet ya. super power. Kalau dengan forensik akan kelihatan nih semuanya gitu. Nggak juga gitu. Iya. Tetap Apalagi 50-50. di IT ya itu susah. Gampang dimanipulasi semuanya. Iya. Timestamp aja bisa dimanipulasi. Yang kayak tadi kita ngomong nih. Yang tadi kita ngomongnya si malware-nya Oh tanggalnya ya, 2 tahun lalu. iya. Bener, Bisa nggak jadi. tahu, Iya. gitu. Di compile-nya pertama kali 2 tahun lalu gitu. Cuma kan Nggak bisa aja tahu, dimodifikasi. pokoknya 5 Iya. tahun lebih lama gitu. Iya. Itu cyber hygiene tadi, visibility, terus mungkin secara proses. Jadi kelola lah ya tata kelola. Pemerintah kita tuh udah banyak ngeluarin regulasi kan, Iya. peraturan apa dan lain-lain. Ya itu sebenarnya tujuannya bagus kan, buat bikin struktur pondasinya biar lebih kuat lagi. Nah kadang-kadang mungkin dari regulator ini pengen dapat masukan juga nih dari bawah. Ada area yang nggak ke cover nih gitu, bisa juga dibalikin ke regulator. Mungkin kan ada juga yang kayak gitu. Itu dari sisi proses. Kalau dari teknologi sebenarnya jangan depend fully ke teknologi. Kan? Betul. Iya, yang open source pun bisa powerful. Iya sebenarnya. Kalau kita hygiene tadi yang teknologi nggak usah. Bahkan kalau dia hygiene banget ya, antivirus nggak dinyalain juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan kita nggak menyarankan gitu ya. Iya. Hygiene banget. Kalau dia hygiene banget ya. Tapi bisa jadi ada vulnerability juga bro. Iya sih. Jadi tetap Dia harus nggak connect ke ada. internet gitu. Oh ya kalau nggak connect Cuma internet. ngetik-ngetik doang sama ngeprint. Nggak bakal kena sih. Berarti tadi 3 tuh buat atau ada lagi Bang dari Bang Han. Backup Tapi kalau sih. tadi Iya, backup. ya mungkin backup itu kan itu post insiden berarti. Maksudnya Sebenarnya harusnya maksudnya itu jangan sampai insiden dulu kan kita tadi Iya. bahas ya. Nah, kalau udah ada insiden ya lebih baik ya tak ada backup-annya kan. Betul. Cuma kalau mungkin tadi kan kita ngomong sistem ya. Kalau sistem itu pasti yang pertama ya, ini yang paling jarang dan males dilakukan gitu, update. Iya. Gitu keluar update Windows gitu pas nge-restart lama nih. Shutdown aja deh gitu. Nggak pakai nungguin dulu gitu misalnya. padahal mau launching nih. Iya. Padahal di sebelah kanan bulat terus tuh warna oranye. Gitu. Nggak di start update-nya. Maksudnya yang begitu. Terus kan ada kalau di di teknologi untuk proteksi untuk otorisasi gitu ya, kan kita authorization ya, akses gitu masuk. Ada teknologi lain kayak 2FA, multi-factor authentication. Seharusnya itu di sisi aplikasi. Kalau tadi kita ngelihat yang akses broker itu jualannya akses, paling nggak meminimalisir orang-orang itu untuk mendapatkan akses. Walaupun dia udah tahu passwordnya, password kita udah ketahuan di publik, udah ke-crack dia mau gitu login tetap ada proteksi yang kedua. tambahan, betul, proteksi tambahan. Itu sih paling kalau gue nambahinnya apa lagi ya? Backup tadi ya, sama backup lah. Ya. Backup itu udah Patch gitu ya, tadi udah. dan backup itu Multi-factor. gimana ya? Kalau backup kan lebih ke prosedur Bang ya. Maksudnya proses. itu udah ya Proses, diproses ada harus wajib backup misalkan. Cuma ada yang salah juga kadang-kadang backup itu misalnya tadi ya karena nggak tahu visibility gitu ya, jadi backup itu bisa ngobrol 2 arah. Akhirnya backupnya juga kena. Oh itu plot twistnya. Iya, Jadi yang di backup pun ada malware-nya. Ada malware-nya gitu. Malware-nya ikut ke backup atau justru tempat backup-nya ikut ke encrypt misalnya kalau tadi kita ngomong. Oh iya itu juga ada. Kan harusnya karena kita tahu visibility, kita ngerti dong backup Iya, itu yang harusnya backup cuma nggak akan narik kena. doang ya, nggak ngejalanin dua arah. apapun gitu. Kadang backup tuh yang simple 321 aja. 3 copies, 2 media, ya kan? Terus 1 offsite. Gitu. Jadi itu sebenarnya gampang teorinya, dilakuin ini susah. Kalau sistemnya gede. Kan dia harus punya ya segede itu buat nge-backupnya, dan itu storage kan. Storage. Nah, belum lagi proses cost. Cost itu biasanya sih. Belum pas udah ada cost dan lain-lain, pas nge-backupnya lama banget. Itu Ya kan. prosesnya lama. Kecuali dia kalau full backup pertama kali itu lama pasti. Kalau incrementnya gampang, cepet. Kan dia incremental kan, ada perubahan backup, ada perubahan backup. Iya. Nah kadang-kadang ini udah backup ini nggak dipindahin offsite.
Ya kan? Harusnya nih udah online nih ya. Dia ngetis nulis mulu kan. Nah, ya ini harusnya offside pindahin. Jadi kalau ini kenapa masih ada. Gitu. Itu simple sih sebetulnya. Cuma emang kebiasaannya yang susah. Saya people process teknologi ya. Biasanya ini dua proses sama teknologi udah. People-nya males. Iya. Nah, kan itu juga kondisi yang. Padahal dia tahu gitu harus lakuin itu. Dia harusnya ngambil gitu. Ini di bawah nih offline gitu. Tapi males gitu kan. Ya. Semoga jadi lebih baik atas insiden yang sudah terjadi. Bisa recovery ya. Iya, soalnya itu data kita juga. Iya, kita nggak tahu pasti ada tuh data kita tuh. Dan paling nih impact-nya nih ke depan ya kita mesti aware lah. Mungkin banyak phishing, banyak penyalahgunaan data kita itu udah kayak. Iya, jadi mungkin maksudnya impactnya setelah kejadian ini terus tiba-tiba tadi di exfiltration, terus data yang ada di PDNS dijual atau bahkan dikasih sampel gitu. Walaupun dikasih sampel misalkan ada 1.000 raw itu udah lumayan banget. Gitu kan. Nah, itu bisa memungkinkan masyarakat kena phishing, kena tiba-tiba ditelepon enggak jelas gitu atau mungkin ada email. Itu mungkin ada. Nah, jadi hati-hatilah setelah kejadian ini. Semoga makin aware. Tadi tips and triknya udah di-share. Mungkin juga mungkin kalau dari sisi kan karena ini impactnya besar ya yang kena pemerintah. Kalau gue pribadi gitu gue berharap pemerintah lebih serius lagi gitu cyber security. Sekarang kan apalagi kita di Indonesia sudah mulai mau 4.0 katanya kan. Mau mengutamakan IT sebagai sebagai ujung tombak dalam kita melakukan pemerintahan. Harusnya sih cyber security itu sudah menjadi bagian penting gitu. Gak lagi hal-hal yang main-main gitu. Ini udah udah cobaan, bukan cobaan ya. Udah bukti keberapa kali kita nggak tahu gitu ya. Yang maksudnya ini yang paling cukup efeknya besar dan rame gitu. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita bersama ya, bukan cuma pemerintah, bahkan yang swasta gitu juga harus ngerti kalau yang secara finansial aja banyak gitu ya duitnya bisa beli barang-barang yang bagus, harusnya mereka juga lebih serius dan mereka juga lebih serius. Iya. Gitu. Berarti mungkin kalau di kita ini kita simpulnya bencana lah, Bang. Di mana cyber security? Iya, bisa dibilang nih salah satu bencana sih buat cyber security ya. Karena data loh. Namanya aja Pusat Data Nasional. Meskipun sementara, regardless dia sementara atau enggak lah. Judulnya aja Pusat Data Nasional. Karena ada data nasional dan pusat. Aduh, udah tuh tiga-tiganya tuh kayak itu penting semua tuh kata-kata itu. Gak bisa kita bilang biasa aja, nggak mungkin. Ya ini bukan buat bikin pusing yang lain, Bang. Cuma faktanya kayak gitu dan kita berharap akan lebih baik. Ya ini udah jadi bencana gitu sebutnya. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik dan lebih serius di pemerintah. Okay. Thank you buat waktunya. Ntar kita ketemu lagi di gelombang yang lain. Gelombang yang mana? Thank you juga Bang Mar. Thank you Bang. Thank you.